Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Berjumpa kembali dengan Bapak di mata pelajaran BSSM atau pemeliharaan sasis sepeda motor pasca atau setelah pelaksanaan PTS semester ganjil kemarin. Pada kesempatan kali ini untuk kelas 12 TBSM 1, Bapak ucapkan apa kabar hari ini? Apakah baik? Apakah ada yang kurang baik? Atau ada yang kurang enak badan? Atau apakah masih ada yang mengantuk? Mari di hari Jumat yang berkah ini, Jumat yang semangat, kita melaksanakan pembelajaran sistem daring atau pembelajaran jarak jauh yang mana masih dalam di kondisi pandemi seperti ini. Mudah-mudahan tetap semangat ya anak-anakku sekalian, dan kalian juga sudah melihat atau menerima rapot sisipan kemarin di semester ganjil untuk di pelajaran Bapak BSSM untuk kelas 12 TBSM 1 masih banyak yang kurang nilainya atau bahkan ada yang 0. Nilai yang kemarin itu Bapak ambilkan dari nilai penilaian harian dan juga ada dari penilaian tugas ya. Ada materi KD 1, 2, 3, 4 dan itu ada beberapa yang Bapak masukkan di nilai di materi tersebut. Nah, itu adalah bentuk evaluasi dari keaktifan kalian mengikuti pembelajaran daring, khususnya di pelajaran Bapak mata pelajaran BSSM. Mudah-mudahan di 3 bulan ke depan nanti masih ada namanya PAS, penilaian akhir semester, kurang lebih akan dilaksanakan di sekitar bulan Desember awalan. Kemudian kalian akan menerima rapot di semester ganjil. Harapannya untuk di pelajaran Bapak khususnya BSSM untuk 12 TBSM 1 tidak ada nilai yang kurang ya, atau di bawah SKM, skor ketuntasan minimal, yaitu untuk nilai sesuai dengan rapot minimalnya 65. Tapi kalau untuk Bapak sendiri menargetkan di pelajaran produktif itu minimal harus 75 ya. Meskipun di rapot nilai kalian minimal 65, itu sudah lulus atau bisa dikatakan kompeten atau sudah minimalnya ya. Tapi kalau pribadi dengan Bapak itu 75 minimal untuk materi produktif ya di TBSM. Baik anak-anakku sekalian, di kesempatan pagi ini Bapak akan melanjutkan materi untuk di kompetensi dasar. Kita di awal semester kemarin itu sudah mempelajari tentang sistem rem hidrolik. Jadi kalau di kelas 3 itu sudah fokusnya cara menganalisis, mendiagnosis gangguan-gangguan atau masalah ya pada sistem rem hidrolik atau cakram yang kemarin. Yang kedua ada rem mekanik atau tromol. Jadi ada gangguan di rem tromol itu nanti bagaimana sih untuk kalian kelas 3 itu bisa memperbaikinya atau kalian menganalisis, menganalisa, kemudian mendiagnosa. Oh ternyata permasalahannya dari sini sehingga tindakan saya atau harus yang saya perbaiki adalah seperti ini, seperti itu kurang lebih ya. Nah, kemarin sudah kita belajar materi teori maupun juga di materi praktikum, meskipun dalam bentuk deskripsi ya. Dan materi itu juga sudah ada di buku panduan uji kompetensi, yang mana nanti itu akan menjadi modal kalian pegangan untuk melaksanakan uji kegiatan kompetensi atau UKK atau kegiatan LSPP 3 yang diadakan di MPM Sedati Sidoarjo ya. Baik anak-anakku sekalian, jadi setelah 2 materi itu untuk kali ini setelah PTS ya sampai nanti ke semester ganjil. Semester ganjil adalah batasnya ini 3.10 sampai 3.14. Nanti akan Bapak menerangkan tentang ABS, kemudian tentang gangguan pada pelek dan gangguan pada ban.
Ini juga salah satunya adalah kalian juga harus wajib kalau misalkan kita pembelajaran praktek tatap muka itu kalian harus bisa cara merangkai ruji pada pelek, ruji tromol pelek ya. Kemudian cara melepas dan memasang ban, baik secara manual dengan menggunakan tire lever, pengungkit itu manual, atau menggunakan namanya tire changer ya, yang mesin otomatisnya pembuka dan memasang ban. Itu salah satunya yang harus wajib untuk anak kelas 3 bisa ya, seperti itu. Nah, untuk ABS ini nanti akan Bapak bahas, kemungkinan bisa di minggu kedua atau ketiga ya. Jadi kurang lebih 2 atau 3 minggu ke depan saya akan bahas tentang ABS. Untuk pertemuan kali ini Bapak akan membahas terlebih dahulu tentang namanya CBS. Apa sih CBS itu? CBS itu adalah sistem rem combi brake system, yang mana itu adalah merupakan produk knowledge-nya di Honda, di sepeda motor Honda, dan kebanyakan sudah ada di Honda Beat, sudah ada Scoopy, kemudian di Vario itu juga sudah menggunakan namanya combi brake system CBS, rata-rata di motor matic ya. Nah, kalau di ABS ini itu ada di motor sport, di motor CB 250R itu sudah menggunakan rem ABS. Kemudian juga di motor PCX ADV 150 sudah juga menggunakan rem ABS. ABS itu adalah anti-lock brake system ya. Baik, ini materi-materinya. Selama nanti semester ganjil Bapak akan mengarah langsung saja ke materinya. Kita masuk ke CBS dulu ya. Meskipun di dalam struktur materi ini CBS tidak ada, tapi Bapak tambahkan materi tersebut ya. Baik, kita masuk ke CBS. CBS itu adalah combi brake system ya. CBS itu adalah combi brake system ya, kepanjangan dari combi brake system. Nah, apakah itu tentang CBS? Mari kita lihat ya. Untuk komponennya. Jadi combi brake system itu adalah suatu sistem rem yang ada pada teknologi sepeda motor Honda, di mana untuk pengereman handle rem belakang. Nah, di sini namanya rear brake lever ya, handle rem belakang. Kita tekan, maka nanti dia akan ada namanya terhubung di sini, namanya connecting cable atau kabel connecting. Nanti juga yang menyambung di bagian front brake lever atau rem bagian depan. Jadi apabila kalian nanti melakukan pengereman rem belakang, handle rem belakang yang sebelah kiri, maka secara otomatis dia akan menghentikan roda atau ban di bagian belakang secara 100%. Dalam artian dia terkunci, nggak bisa bergerak. Dan juga meskipun yang bagian belakang, dia bisa juga menghentikan roda atau ban yang bagian depan. Maka di sini ada namanya sambungan kabel connecting kabel connecting atau namanya kabel CBS ya. Dan nanti itu ada namanya penyetelannya ya, cara penyetelannya nanti ada ya. Nah, untuk bagian roda depan itu dia bisa berhenti 70%. Dalam artian dia masih bisa ada spilling bergerak atau berputar ya. Memang disetting seperti itu. Kenapa Pak kok yang depan bisa menghentikan 70%, yang belakang 100% langsung terkunci? Ya, bisa dipikir dan secara logika, kalau yang depan itu kalian dari pabrik dia disetting sama-sama 100%, dalam artian dia menghentikan atau mengunci roda tersebut, ya yang terjadi yaitu kalian akan gulung-guling ya, alias nyosop, alias kalian akan bergelimpungan ya. Nah, seperti itu kurang lebih ya. Maksudnya adalah ya kamu akan jatuh seperti itu karena kamu melakukan pengereman roda depan dan belakang mengunci, otomatis kamu akan jengat ya, nyosop ke depan seperti itu ya.
Kalau cewek, Wamida yang di depan kamu nanti tidak masalah nyosopnya, ya, atau Bu Santi. Nah, tapi kalau depanmu aspal, ya wassalam, ya, nyonyor mas, ya, acur cum, ya. Nah, itu apa namanya tentang sistem combi brake system, ya. Itu ya mas ya, guyonannya seperti itu, ya. Jadi sekali lagi saya ulangi, ini komponen di sistem combi brake. Jadi di sini ada rear brake lever, front brake lever. Ini yang untuk belakang. Jadi menghentikan roda belakang, itu untuk menghentikan roda depan. Tapi dia dihubungkan dengan namanya connecting cable. Kalau kamu melakukan pengeriman di sebelah kiri yang belakang, maka dia juga bisa menghentikan yang bagian depan. Bedanya yang depan itu nanti hanya mengunci 70%, yang belakang 100%. Kenapa? Tadi menghindari untuk safety, ya, supaya kamu tidak terjatuh atau pengemudi tidak terjatuh, ya, atau pengendara tidak terjatuh. Ini tentang combi brake system, ya. Baik, untuk mungkin nanti saya akan ada video yang kedua, ya. Ini mungkin video pertama, nanti ada juga video yang part kedua, ya. Nanti akan Bapak upload berikutnya. Karena ini akan cukup panjang untuk Bapak menerangkan, ya. Untuk pertemuan kali ini kalian cukup menyimak saja materi dan mendengarkan dari awal sampai akhir, ya. Itu saja. Nanti akan Bapak upload melalui YouTube, ya, di Google Drive Bapak. Nanti kemudian saya masuk ke YouTube-nya channelnya yaitu TBSM TKRO SMK Otomotif SMK PGRI 1 Surabaya. Itu judulnya, ya, Otomotif SMK PGRI 1 Surabaya. Nanti kamu akan keluar, nanti cari judulnya. Nah, komponen sistem combi brake di sini ada namanya knocker. Jadi kalau di bagian depan nanti situ ada namanya knocker, ya. Ada knocker, ada namanya knocker joint. Knocker joint nanti dia bisa bergerak, ya, maju mundur seperti ini. Tinggal ditekan maju mundur, ya. Kemudian di sini ada namanya equalizer box bagian depan, ini yang sebelah kiri, ya. Kemudian di sini kalau dibuka itu ada namanya equalizer. Jadi boxnya udah ada equalizer di sini. Nanti kalian akan lebih jelas pada waktu kalau praktikum. Mudah-mudahan pandemi dengan segera berakhir dan kalian bisa praktikum. Nah, ini kalau posisinya ini yang bagian depan. Ini adalah master cylinder, ya. Ini adalah master cylinder. Ini adalah reservoirnya, tim cakram itu, ya. Nah, nanti dia di sini ada tambahnya, Mas, kalau combi brake system. Nah, di sini. Nah, nanti akan menghubungkan ada kabel nanti. Ini berhubungan dengan di sini. Yang sebelah kiri juga namanya equalizer, ya, equalizer di sini. Jadi dia pengatur, nanti ada kabel, nanti ini bisa dilepas. Kalau misalkan mengganti kabelnya itu bisa dilepas, tapi jarang untuk dilakukan penggantian kabel, ya. Apabila putus itu jarang sekali. Yang banyak adalah penyetelan nanti. Penyetelan di mana, Pak? Penyetelan di knockernya sini nanti, ya, seperti itu. Oke, berikutnya komponen dari komponen sistem combi brake, ya. Bisa dilihat di sini. Ini front disc brake, ya, front disc brake, ya. Ini bagian depan, ini yang bagian belakang. Nah, ini kalau pandangannya kamu depan ini, ya, ngerem, rear brake, front brake lever, ya. Brake levernya adalah handle-nya, ya. Ini brake oil berarti adalah minyak remnya. Di sini ada namanya knocker. Di dalamnya ini namanya knocker joint. Nah, ini nanti akan knocker joint. Dia bisa bergerak maju mundur. Kemudian ini master cylindernya piston yang bagian depan. Kemudian ini connecting kabel. Jadi connecting kabel nanti itu ada yang menghubungkan ke sini, masuk ke sini. Ke kotak ini namanya equalizer, ya. Kemudian di sini nanti dia menghubung, ada yang bagian depan. Jadi yang menghubungkan knocker joint ke sini. Yang satunya ada 3, Mas, nanti, ya. Yang satunya nanti itu dia menghubungkan ke kabelnya rem tromol belakang, ya. Kemudian yang dari master cylinder depan itu masuk ke front disc brake atau rem cakram. Jadi ini adalah kurang lebih skema gambar di komponen sistem combi brake, ya. Kemudian cara kerjanya, ini cara kerjanya, ya. Di sini ada pivot, ada master cylinder piston, ya, front brake hose, sini rear brake cable, equalizer, rear brake lever. Ada equalizer boxnya di sini, kemudian ada connecting kabel, kemudian knocker.
Nah, biasanya kalau sistem lomba kan di sini. Baik, itu aja. Nanti akan Bapak lanjutkan.